Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bawa hati pikiran kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan karena Dia Raja dan segala Raja, Tuhan dan segala Tuhan yang layak disembah, yang layak diberikan pujian. Kita mau mulai ibadah kita, ibadah ministry pada malam hari ini. Kita mau menaikkan pujian. Dengan apa aku membalas kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur Tuhan,
kami bersyukur padamu Yesus, dan kami menyembahmu Yesus Tuhan. Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak ditinggikan, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kau segalanya bagi kami, Kau segalanya bagi kami, Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang layak diagungkan, Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih buat kasih-Mu. Oh, haleluya, haleluya, kami bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, karena kami tahu hanya firman Tuhanlah yang dapat menuntun hidup kami, dapat memberi kekuatan pada hidup kami pada masa-masa yang sukar ini. Saudara, sekalipun di tengah-tengah situasi dunia yang penuh dengan tantangan ini, sekalipun di tengah-tengah situasi dunia yang mencekam ini, kalau saudara dan saya ada pada saat ini semata-mata karena kasih kemurahan Tuhan, kasih pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur pada hari ini, karena kami merasakan kebaikan Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, kalau kami masih bisa bernafas sampai saat ini semata-mata karena kasih kemurahan Tuhan, kasih pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa dalam kondisi seperti ini. Tuhan, sebentar hamba akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya urapan Tuhan, otoritas Tuhan, kuat kuasa Tuhan menyertai hamba.
Apa yang hamba sampaikan bukan karena hamba, tetapi karena tuntunan Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah, berkaryalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, adapun tema firman Tuhan pada hari ini adalah rahasia di balik pengucapan syukur di dalam masa kesukaran. Rahasia di balik pengucapan syukur di dalam masa kesukaran. Saya akan membaca dari kitab Habakuk. Kitab Habakuk pasal yang ketiga. Saya akan membaca dari ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Allah membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, di dalam pembacaan ini kita dapat mengetahui bahwa Nabi Habakuk walaupun dalam keadaan habis-habisan, dalam keadaan menderita, tetapi dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang dialami, apapun yang sedang menimpa dirinya, dia tetap melekat kepada Tuhan. Mengapa, saudara? Karena Nabi Habakuk tahu satu-satunya pertolongan di dalam kehidupannya itu datangnya hanya dari Tuhan saja, bukan yang lain. Di ayat 17 jelas dikatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Oh, luar biasa. Saudara, Tuhan menghendaki kita sebagai anak-anaknya itu dapat selalu mengucap syukur dalam segala hal. Saya ingat 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah di dalam segala sesuatu, itulah yang Allah kehendaki di dalam Kristus Yesus. Dalam segala sesuatu, artinya dalam keadaan senang, dalam keadaan tidak senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak susah, dalam keadaan diberkati dan kurang diberkati, tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, seperti saat-saat sekarang ini, berapa banyak orang bisa mengucap syukur dalam kondisi seperti ini. Tetapi firman Tuhan pada hari ini menegaskan tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Saya ingat Ayub. Siapa yang nggak tahu Ayub? Orang yang paling saleh, orang yang terkaya pada zamannya itu, semua orang tahu. Tetapi pada suatu saat dengan kesalehannya itu,
dia diizinkan masuk di dalam satu pengujian. Di mana pada suatu saat seluruh harta bendanya habis ludes dalam sekejap. Waduh, luar biasa. Ayub sangat sedih memikirkan semua kekayaannya habis ludes. Belum sempat dia memikirkan hartanya yang habis, tiba-tiba datang pesuruhnya, pelayannya mengatakan ke-10 anaknya meninggal semua. Waduh, luar biasa. Kalau kita kehilangan satu keluarga saja, begitu sedihnya, apalagi ke-10 anaknya meninggal semua. Bayangin saudara, penderitaannya. Belum sempat memikirkan kesedihan tentang kehilangan anaknya. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan borok atau dengan penyakit yang sangat mengerikan, sangat menyiksa. Sampai dikerok dengan beling. Belum sempat merasakan penderitaan sakit yang dialami sekujur tubuhnya. Istrinya yang manis, yang begitu baik, yang harmonis, tiba-tiba bisa mengatakan, masihkah engkau berbakti pada Allahmu? Hujatlah dia dan matilah engkau. Waduh, luar biasa kata-kata ini. Namun Ayub berkata, engkau berbicara seperti wanita gila, perempuan gila. Masakan kita harus menerima yang baik saja dari Tuhan? Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu, masa kita tidak akan menerima? Dalam segala hal, Ayub tidak berdosa terhadap bibirnya. Ini loh. Dalam kondisi seperti itu, Ayub tetap bisa mengucap syukur. Amin. Oleh karena itu, saudara, keadaan boleh semakin carut marut, keadaan boleh semakin membuat kita menderita. Tapi satu hal, firman Tuhan pada hari ini menegaskan, tetap kita mengucap syukur. Karena di balik pengucapan syukur itu ada rencana Tuhan yang indah. Saudara, dalam pembacaan ini, kalau saya melihat, saya mendapatkan ada 4 pelajaran yang sangat indah. Ada suatu pelajaran yang sangat indah, yaitu 4 rahasia. Di balik pengucapan syukur di tengah-tengah kesesakan itu, ada 4 rahasia. Kita masuk pada yang pertama. Saudara, di balik pengucapan syukur ketika kita menghadapi kesesakan, itu apa yang pertama? Rahasia yang pertama. Yang pertama, itu dapat menggerakkan hati Tuhan sehingga Tuhan jatuh belas kasihan. Dapat menggerakkan hati Tuhan sehingga Tuhan bisa jatuh belas kasihan. Saudara, kita dapat mengucap syukur dalam kesesakan. Itu adalah suatu sikap rendah hati. Kita mempunyai sikap rendah hati. Berarti kita telah merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu sangat mengasihi orang yang rendah hati. Yakobus pasal 4 ayat 6. Saya akan membaca. Yakobus pasal 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Tuhan katakan, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara, salah satu dimensi iman itu adalah kerendahan hati. Amin. Dan didasari hati yang penuh ucapan syukur. Salah satu dimensi iman adalah rendah hati. Kalau orang memiliki kerendahan hati, pasti di dalamnya itu ada hati yang selalu mengucap syukur. Di Injil Matius pasal 15 saya ingat
Ada seorang perempuan Kanaan. Dia datang kepada Tuhan dan dia mau minta tolong kepada Tuhan. Perempuan ini berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Kasihanilah aku Tuhan, ya anak Daud. Ini perempuan Kanaan, bukan dari kaum Israel. Apa kata Yesus? Setelah Yesus mendengar itu, Yesus berkata, "Aku hanya diutus bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel, dari kaum Israel." Berarti dia nggak termasuk umat Israel, dia orang Kanaan. Tetapi luar biasa, sekalipun permintaannya ditolak oleh Yesus, perempuan ini tidak patah semangat. Firman mengatakan dia tambah mendekat dan menyembah kepada Tuhan. Inilah sikap yang perlu kita contoh. Untuk meminta pertolongan, menggerakkan hati Tuhan. Biarlah kita tetap mendekat dan menyembah Tuhan. Perempuan ini berkata, "Ya Tuhan, kasihani aku." Kata-kata itu sangat mengandung satu makna yang sangat dalam. "Ya Tuhan, kasihani aku." Apa kata Tuhan? Roti yang sedianya disediakan untuk anak-anak itu tidak patut dilempar kepada anjing. Wah, kata-kata yang sangat tajam. Kata-kata yang sangat tajam sampai dikatakan kepada anjing. Sekalipun dia dianggap sebagai anjing, tapi perempuan ini dia tetap berkata, ini loh yang menunjukkan akan kerendahan hatinya. Kalau dia tidak rendah hati, pasti dia akan mengomel, "Waduh, aku kok dianjing-anjingkan, wis gak minta pertolongan, gak apa-apa." Tetapi dia tetap berkata, perempuan ini, "Benar Tuhan, benar Tuhan. Kalau anjing itu tidak patut makan roti-roti yang disediakan oleh anak-anak. Tetapi lah tidak salah. Tetapi kan tidak salah Tuhan, kalau anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh di atas mejanya." Remah-remah dalam bahasa sehari-hari, logrokannya lah, gak popos ya Tuhan, aku makan logrokannya. Kalau tidak disadari hati, rendah hati, dan selalu mengucap syukur, tidak mungkin perempuan ini mengatakan demikian. Walaupun dia anjing-anjing, no gak popo Tuhan, aku makan logrokannya, saya makan remah-remah yang jatuh. Sampai saat itu Tuhan tidak sampai hati menguji iman perempuan ini. "Hai ibu besar imanmu, maka terjadilah sesuai dengan imanmu." Loh, iman itu didasari, salah satu dimensi iman adalah kerendahan hati. Mengapa perempuan ini bisa rendah hati? Karena dia tahu di dalam kerendahan hati itu aku selalu mengucap syukur dan pasti Tuhan menolong. Itu loh, dapat menggerakkan hati Tuhan kalau kita mengucap syukur. Misalnya ada seorang anak perempuan yang saat ini mungkin usianya 17 tahun, pas masalah pandemi ini. Anak perempuan ini pas ulang tahun 17 tahunnya. Tapi kondisi pandemi. Maka orang tuanya berkata, "Nak, maafkan ya, mama tidak bisa merayakan ulang tahunmu. Mama tidak bisa membelikan baju yang baru karena kondisi seperti ini." Lalu anak perempuan ini berkata, "Tidak usah ma, tidak apa-apa ma. Kita bisa mengucap syukur kalau kita masih sehat, masih ada sampai saat ini. Nggak perlu ma. Yang penting Tuhan memelihara kita." Anak ini mengucap syukur. Hati orang tua mana yang nggak jatuh belas kasihan? Nak, kalau sudah saatnya ndak ada corona, ndak ada covid ini, tak rayak no. Itu. Kalau hati orang tua di dunia begitu tergerak belas kasihan kepada anak yang selalu mengucap syukur, apalagi hati Bapa yang di sorga. Ayo dalam kondisi pandemi ini,
Berapa banyak orang sudah meninggalkan Tuhan. Berapa banyak orang ketika menghadapi kesesakan hidup ini, mereka menggantikan imannya dengan hal-hal yang lain. Mereka menukarkan pengharapannya bukan dari Tuhan yang mereka sembah. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Bahkan ada yang murtad kepada Tuhan dalam kondisi seperti ini. Tapi firman Tuhan pada hari ini menekankan, ayo tetap mengucap syukur. Itulah yang dapat menggerakkan hati Tuhan. Perempuan ini mengatakan, ya Tuhan, kasihanilah aku. Saya ingat kata-kata ini juga pernah disampaikan oleh Raja Daud ketika dia dikejar-kejar oleh musuhnya. Dia mengatakan, ya Tuhan, kasihani aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku. Ketika dia dihadapkan dengan suatu masa yang tidak enak, tapi dia tetap, Tuhan kasihanilah. Kata-kata itu mungkin seringkali kita tidak pernah mengatakan itu. Itu ditulis di Mazmur 56. Dan di ayat yang ke-9 Mazmur 56 jelas, sengsaraku kau hitung-hitung, air mataku kau tampung dalam kir batu. Sengsaraku kau hitung-hitung, artinya Tuhan selalu memperhitungkan, selalu memperhatikan setiap keluh kesah saudara. Dan air mata kita tidak jatuh sia-sia, tapi ditampung di dalam kirbat Allah. Amin. Itu yang pertama, dapat menggerakkan hati Tuhan sehingga jatuh belas kasihan kalau kita mengucap syukur di tengah-tengah kesesakan. Masuk yang kedua, rahasia di balik pengucapan syukur ketika kita menghadapi kesesakan. Yang kedua, iman kita semakin bertumbuh. Iman kita semakin bertumbuh. Yakobus pasal 1 ayat 3. Yakobus 1, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, iman kita kepada Tuhan itu kadangkala perlu diuji oleh Tuhan. Supaya Tuhan yakin, tahu dalam kondisi apapun masih mengandalkan Tuhan dan mengasihi Tuhan atau tidak. Dan Tuhan ingin secara nyata dari diri kita. Saudara, coba kita baca, saya akan membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Tuhan ingin melihat nyata dari diri kita. Apa yang ditulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, dan diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian iman saudara. Saudara, semuanya itu untuk membuktikan kemurnian iman saudara. Saudara, di dalam dunia pendidikan itu pun menyatakan, apabila seseorang ingin naik pada suatu level yang lebih tinggi, itu diadakan ujian. Misalnya anak SD ke SMP diuji, SMP, SMA diuji, SMA perguruan tinggi diuji. Dan semakin tinggi tingkat pendidikan itu, semakin berat ujian yang diterima. Ujian anak SD, kalau kita bandingkan dengan ujian anak SMA, lebih berat anak SMA. Dan anak SD tidak mungkin dapat mengerjakan ujian anak SMA. Demikian anak SMA ke perguruan tinggi.
Demikian juga semakin tinggi tingkat kerohanian seseorang, semakin berat ujian yang dia terima. Semakin tinggi tingkat kerohanian seseorang, semakin berat ujian yang mereka terima. Tetapi saudara nggak usah takut, karena Tuhan mengetahui kemampuan saudara. Tuhan mengetahui akan kekuatan saudara untuk mengatasinya. Ketika kita menghadapi ujian itu, Tuhan mengetahui bahwa kemampuan saudara itu mampu untuk mengatasinya. Ketika kita menghadapi kesesakan hidup ini, Tuhan bisa memberikan jalan keluar untuk mengatasinya. Amin. Karena itu apapun yang terjadi, ayo, mungkin saat ini saudara sedang diproses dengan masalah. Maksud Tuhan ingin menaikkan level tingkat kerohanian saudara. Jadi rahasia di balik pengucapan syukur di dalam kesesakan itu apa? Iman kita semakin bertumbuh. Amin. Iman kita semakin bertumbuh. Diuji, dikatakan diuji dengan api masalah, api persoalan, api pergumulan. Kalau iman kita dari emas murni semakin diuji dengan api, dipanasi, dibakar, semakin nampak kemurniannya. Keluar sebagai emas yang tulen, orang Kristen yang tulen. Amin. Saudara, apakah bedanya ujian dengan pencobaan? Kelihatannya serupa. Keduanya, kalau kita menghadapi ujian atau pencobaan, sesuatu yang tidak enak. Tidak ada orang ujian senang besok. Wah, besok saya ujian, ketawa senang-senang. Tidak ada. Nangis, aduh, nanti ya apa ujian ini berat, ya, berjuang. Sama-sama menderita ujian maupun pencobaan. Kelihatannya sama, kelihatannya serupa, tetapi tidak sama. Kalau ujian itu datangnya dari Tuhan, dengan tujuan untuk membentuk karakter kita, membangun karakter kita, untuk mendewasakan kerohanian kita. Ujian dari Tuhan. Tetapi kalau pencobaan datangnya dari si iblis, dengan tujuan untuk menghancurkan dan membinasakan kerohanian saudara. Oleh karena itu saudara, dalam kondisi ini, ayo kita tetap mengucap syukur di dalam kesesakan, karena iman kita semakin bertumbuh. Amin. Kita masuk pada bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga, mengucap syukur. Rahasia mengucap syukur di balik kesesakan. Yang ketiga, Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28, ayat yang tidak asing. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah. Saudara, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu selalu baik. Dan rancangan Tuhan itu rancangan yang mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Yeremia pasal 29 ayat 11 jelas mengatakan bahwa rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan. Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan rancangan untuk masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang penuh harapan. Oh, luar biasa. Adakah Bapak Ibu saat ini mungkin saudara menghadapi kondisi sudah tidak ada masa depan lagi? Masa depanku sudah suram, Pak Yanuar. Aku sudah tidak ada
pengharapan lagi. Percayalah bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Minta dalam kondisi apapun bahwa rancangan Allah itu selalu rancangan damai sejahtera dan rancangan untuk masa depan yang penuh harapan. Amin. Apa yang saudara risaukan saat ini? Tetap percaya, tetap beriman pada Tuhan di tengah-tengah kesesakan saudara. Amin. Saudara, rancangan Tuhan itu tidak mendatangkan kecelakaan. Tetapi apabila kita masuk pada suatu daerah atau kita mengalami sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang membuat kita menderita, apakah kita tetap mengucap syukur? Tetap mengucap syukur. Amin. Apalagi ketika kita sudah melakukan sesuatu yang baik, mungkin karena Kristus, karena Injil kita menderita. Itu adalah kasih karunia Allah. Betul, saudara. Kalau kita sudah berbuat baik, tapi kita tetap menderita, apalagi karena Kristus, itu kasih karunia Allah. Ada ayatnya, saya akan membaca. 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2. Saya akan membaca dari ayat yang ke-19 sampai ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Kasih karunia kepada Allah. Saudara, mungkin ketika kita sedang beribadah di suatu gereja, ini hal waktu-waktu yang lalu, tiba-tiba sekelompok massa datang. Lalu mereka merusak, bahkan menganiaya, memukul orang yang sedang beribadah. Loh, kita tidak berbuat dosa, tidak salah, tapi kita mengalami penderitaan karena Kristus. Itu kasih karunia Allah. Luar biasa. Tuhan berkata, kalau kamu bersama-sama dengan aku, ikut menderita bersama-sama aku, kelak nanti kamu bersama-sama aku di tempat kemuliaannya. Itu janji Tuhan. Saudara, 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tujuan iblis adalah membuat kita menderita, membuat kita sengsara, akhirnya kita mengutuk Tuhan. Akhirnya kita bisa murtad kepada Tuhan. Itulah tujuan daripada si iblis. Saudara, saat-saat terakhir ini iblis tahu waktunya sudah dekat, sudah singkat, tidak ada waktu lagi. Iblis dengan gencar-gencarnya ingin mencari orang yang dapat ditelannya. Orang yang dimaksud di sini adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Itu yang ingin diserang, bukan mereka. Mereka itu sudah CS-nya. Jadi hati-hati, ini tahu iblis saatnya sudah singkat, tidak ada waktu lagi untuk menghancurkan. Oleh karena itu, ayo kita bergandeng tangan para hamba-hamba Tuhan supaya kita tidak jatuh karena tipu daya si iblis. Saudara, bahwa senjata iblis untuk melemahkan iman kita, meragukan kasih Allah, meragukan kuasa dan mujizat Tuhan, itu lewat apa? Lewat masalahmu, lewat penyakitmu, lewat penderitaanmu, lewat apa yang saudara alami saat ini. Itulah senjata iblis. Tetapi ingat, senjata kita untuk melawan tipu daya si iblis adalah selalu mengucap syukur. Amin. Itulah kuncinya, selalu mengucap syukur. Saudara, karena itu dikatakan sadar dan berjaga-jaga.
Saat ini kita harus sadar, siuman, dan berjaga-jaga karena lawan kita tuh mengelilingi, selalu berkeliling untuk mencari siapa yang bisa ditelannya. Oleh karena itu saudara, ayo tetapkan imanmu, tetapkan hatimu. Lebih perbanyak kita berdoa, dekat sama Tuhan, menyerah pada Tuhan. Karena kita tidak berani berjalan sendiri dalam kondisi seperti ini. Inilah saat-saat penentuan kita itu. Saat-saat penentuan waktu Tuhan tidak banyak. Siapa yang gandum, siapa yang ilalang. Oleh karena itu saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Ada 4 rahasia di balik pengucapan syukur. Yang pertama, itu dapat menggerakkan hati Tuhan sehingga Tuhan jatuh belas kasihan. Yang kedua, kalau kita bisa mengucap syukur di tengah-tengah kesesakan, imanmu dan imanku semakin bertumbuh. Dan percayalah yang ketiga, Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Dan yang keempat, kalau kita dapat mengucap syukur di tengah-tengah kesesakan, mematahkan tipu daya si iblis. Oleh karena itu, biarlah imanmu dan imanku tetap teguh. Amin. Saya akan berdoa. Bapak surgawi, Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami sebagai manusia biasa, kami terbatas Tuhan. Tapi biarlah roh Tuhan tetap memberikan pengertian pada kami supaya lebih dalam, lebih mengerti akan kehendak Tuhan. Supaya di tengah-tengah pandemi ini, tengah-tengah keadaan yang mengerikan ini, supaya kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, siapapun, apapun dalam kondisi ini kami perlu untuk memohon pimpinan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami. Jauhkan dari segala virus-virus yang ada, supaya negara kami menjadi negara yang menjadi tenang, tentram. Tidak ada lagi virus-virus yang akan mengganggu kami. Dan pelihara ketentraman dan pertobatan terjadi di mana-mana. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan, bagi jemaat Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan yang telah mempersembahkan, telah memberi persembahan bagi gereja kami. Kami percaya Tuhan memperhitungkan, Tuhan mengembalikan 2 kali lipat. Dalam kondisi ini mereka menunjukkan kepedulian untuk pekerjaan Tuhan di gerejanya. Dan saat ini Tuhan, dalam kondisi apapun Tuhan tetap memberkati mereka, tetap melindungi itu. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Mari saudara kita mengangkat tangan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.